Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kita sudah menjalankan amanah yang Abah mandatkan kepada kita, yaitu masalah khotaman mingguan. Akhirnya kita sampailah kepada tawakuf atau penutupan sementara, karena kita mengadakan mau fokus bulan puasa. Ajaran Abah ini banyak lika-likunya, terutama ketika kita datang awal ke Bapak Guru dengan membawa syarat kebodohan dan dosa perbuatan. Itu ikrar awal kita di hadapan ba'dal talqin atau khalifatus syekh ya. Kalau sekarang khalifatus syekh, mualif tab, ini Pak Suryadi, Bagus Nadi. Dari awal kita memang bodoh, tidak tahu tentang apa itu ilmu toreko. Tok tahu juga baru katanya, baru dengar. Ada ustadz ngomong toreko begini. Ada orang ngomong toreko begini. Alhamdulillah kita ketemu Abah Guru di ajaran Abah. Oh, toreko itu ternyata seperti ini. Persyaratan awal yaitu bahwa kebodohan dan dosa perdosaan. Ternyata dua konsep ini tujuannya apa? Supaya tidak pengakuan. Karena pengakuan itu membuat terhalangnya perjalanan kita untuk usul kepada Allah. Makanya kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mereka terkenal, nggak ada yang ke Abah kan? Nggak ada. Karena ini pelajaran suluh. Karena orang ngaku bodoh itu, mau nggak orang ngaku bodoh? Nggak mau. Tapi ternyata di situ adalah siloka. Bodohnya bukan dalam bidang keilmuan. Bodohnya itu ketika ilmu masalah ruhani. Itu yang harus kita ingat, bahwa kebodohan itu kebodohan tentang ilmu rohani. Setelah kita mandi taubat, ya kan? Mandi taubat dikasih tata caranya. Sholat taubat dikasih tata caranya. Kemudian ditalkin. Oh, ditalkin itu seperti itu. Setelah ditalkin, ditanamlah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ditanamlah ismu zat. Setelah ditanam dua zikir tersebut, kemudian kita ngamal, berproses. Sehari nggak kerasa, 2 hari nggak kerasa, seminggu nggak kerasa, sebulan pun agak kerasa. Apa sih ini zikir begini amat gitu. La ilaha illallah ya biasa aja kan. Nah, setelah 3 bulan barulah murid Abah akan merasakan yang istiqomah. 3 bulan biasanya naik tingkat tuh. 1, kedua, buka. Ini cara membuka ini yang mahal nilai. Apalagi ketika kita ditanam, dibukanya 1, kedua itu dibuka latifah, ilmu baru tuh. Benar gak ilmu baru?
Latifatul Qalbi. Ini lo munajatnya, ini aja tujuannya. Dibuka lagi Latifatul Ruh. Jadilah ilmu baru. Bahkan doa Nabi Adam, Robbana zolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Padahal kita udah hafal itu. Robbi angzil li muzalla mubaraka wa anta khairumun Robbana alaihi tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Terbukalah tuh Latifah Qalbi. Yang kedua Latifah, kata apa dalam bukunya, kalau Latifah Qalbi warnanya kuning ya, Latifah Ruh warnanya merah. Ketika si murid itu menzikirkan Latifah Qalbi terus ada Latifah Ruh, nah nanti kerasaan di Latifah Ruh ada suatu perubahan buat jiwa seseorang murid. Karena di situ proses tahali, tajali. Apa perubahannya? Abah bilang dalam buku beliau nih, kalau murid itu dari Latifah Qalbi ke Latifah Ruh diamalin benar, dia akan diberikan kesabaran dalam menghadapi permasalahan atau ujian apapun yang besar. Bahkan dikasih ilmu laduni. Itu yang ngamal. Kalau nggak ngamal dia apa, nggak ada efek. Setelah itu dibuka lagi, naik di Latifah Siri, ilmu baru lagi. Latifah Siri, kelembutan sir atau rasa. Nanti di situ rahasia jasad Muhammad. Tadi itu qalbu Muhammad. Yang kedua ruh Muhammad. Ini rahasia jasa Muhammad. Nah di kita dikasih tuh Robbi surali sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa itu udah biasa tuh. Tapi yang mahal itu yaitu ijazah dari sang mursyid. Bila Latifah Siri baru kebuka tuh, namanya ada nafsu mutmainah. Di Latifah Ruh ada nafsu mulhamah atau mulhimah. Baru nanti kalau Latifah Khofi, doanya aja Allahumma Rabbana anzil alaina maidatan minas sama takuna idan li awalina wa riwayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Buka lagi. Naik lagi ke Latifah apa nih? Apa? Disinilah doa Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tadi doa Nabi Isa, ini Nabi Muhammad. Ternyata murid-murid Abah itu setelah tahu 5 yang tadi bawa kebodohan, akhirnya jadi bodoh nggak? Jadi bodoh nggak? Jadi bodoh, malah jadi sekarang jadi alim. Jadi alim dia. Dibongkar lagi tuh. Oh ini qalbu Muhammad, ruh Muhammad, sir Muhammad, Khofi Muhammad, ahfa Muhammad. Yang mundar mandir tuh, yang dibuka apa, yang mundar mandir, yang bolak balik. Itu di luar nggak ada pelajaran itu. Dianggapnya yang bolak balik itu ya biasa aja. Kalau orang-orang luar itu ya hidup gitu. Dia nggak tahu di diri yang bolak balik apa, kemuhammadan. Karena kita punya mursyid itu yang. Jadi semua ajal itu digenggam sama siapa? Guru mursyid. Wa huwa ahidun binasiyatiha. Dialah yang menggenggam ubun-ubunnya. Nah, di apa? Ini ingat, murid Abah itu ada apa? Ada apa nggak? Itu yang mundar mandir.
Naik lagi ke sini di nafsi. Allahumma jal fi qalbi wa fi sam'i nuron wa fi basir nuron adyamin nuron ya shimali nuron wa min baina yaday nuron wa min khalfi nuron wa min fawqi nuron wa tasbi nuron wa adil nuron ya yaumal kiamat. Ini namanya jiwa Muhammad atau sebut gedungnya Muhammad. Gedungnya Muhammad. Berarti dari sini Muhammad mundar-mandir ke sini. Kalau ditilik-tilik, diteliti, itu kayak dongeng. Kayak dongeng kan? Kok Muhammad mundar-mandir sih gitu kan? Kok ada gedungnya Muhammad? Kok ada jiwanya Muhammad? Baru terakhir nanti kok kolab. Allahumma lakal qulu, lakal qulu, lakal qulu, lakal qulu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Uju beres. Kalau dulu muraqabah dikasih, muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah, muraqabah akrobiyah. Di sini bukan latifah lagi, qalbi. Kalau yang 1 sampai 7 namanya latifah qalbi. Tapi kalau muraqabah bukan latifah lagi, qalbu. Ini ruh, jangan dipakai latifah ruh lagi. Ini ahfa, bukan latifah ahfa lagi. Itu pelajaran kalau kita perhatikan. Itulah yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya berarti dia mengenal Tuhan. Jadi murid Aba yang sudah punya 7, apalagi muraqabah, hadis yang kita sering baca itu masuk ke situ. Berarti kan sekarang kita belajar ke mana? Ke diri sendiri. Dengan zikir kawan. Makanya kenapa kata Abang nggak perlu belajar keluar. Maksud belajar keluar itu nggak perlu untuk melihat keluar. Kalau baca silahkan. Cuma bacaan itu jangan bikin pengaruh. Kenapa? Karena murid Abah ini ada jiwa Muhammad. Jiwa Muhammad mau dikasih yang bukan makanannya. Benar gak? Makanya murid Abah dibilang wangkeng. Artinya apa? Kita konsisten, ajeg, bahwa yang masuk di sini hanya ajaran Allahumma ja'al nafsi mutmainah tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika warzuqni fahman wa hifdzul mursalin wa malaikatul muqarrabin. Nah, murid Abah kalau punya bacaan tuh 3 munajat, ajas tujuan munajat sama zikirnya sama doanya aja di sini. Di nafsi. Di sini ada cahaya. Nah, sekarang ini kita harus artinya bermuhasabah diri. Ngaji diri. Karena kita mau libur panjang. Menghadapi Ramadan bukan malas zikir. Tapi harus diperkuat tadi ngaji 7 guru, 7 sumur, 7 langit, 7 lapis langit. Itu bahasa siroka. Nanti Ramadan jangan sampai enggak 7 itu yang kita terus. Ketemulah nanti Lailatul Qadar, malam kemuliaan kan. Coba di Ramadan nanti nih, ibu-ibu, ikhwan, ahwat, perbanyak tuh zikir hopi. Kan kalau zikir jahara Ramadan kalau siang capek. Zikir hopi aja. Nah, itu nanti kesempatan kita
Jadi Ramadan jangan sampai diisi dengan hal-hal yang lain lah. Udah zikir hobi aja. Ya kalau mau tadarus capek mulut. Capek nggak? Tadarus mulut kita capek nggak? Capek, aus. Tapi zikir hobi? Nah, zikir hobi seakan-akan Anda sedang masuk ke gua Hiro. Ya kan? Ramadan itu katakanlah di ini kayak gua Hiro, kita masuk nyepen gitu. Nyepen diri. Apa nyepen? Nyepi ya. Zikir aja. Tasbih siapin. Sampai tanggal malam 17 ya kan ya. Terus ke sana. Sebulan penuh zikir hobi. Karena Ramadan itu banyak kesempatan nggak? Banyak. Maka kesempatan ini untuk bahasa sair wasuluk ilallah tadi. Kan ada taholi, tahali, tajali. Tajali itu sair wasuluk ilallah untuk intisab. Abah udah ngasih ilmunya itu, sair wasuluk ilallah. Udah dikasih nih perjalanannya. Orang-orang pada nyari pesantren sampai 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Cuma hanya jadi kiai syariat. Jadi penceramah doang. Berbagai macam kitab dia kaji, dari nahwunya, dari sorobnya, dari balaghahnya. Tapi dia nggak ketemu ilmu ini. Akhirnya mereka cuma berdalil. Akhirnya ngaji ilmu mantek. Akhirnya ngaji ilmu balaghah. Ceramah dengan lugot, dengan bahasa doang. Main bahasa. Mereka cuma ya ceramah main dari kitab tafsir ini, kitab ini dari balaghahnya, ini dari usul fikihnya. Kata orang yang awam, hebat itu orang. Luar biasa itu, dalilnya, tafsirnya, usul fikihnya, belum nanti ini segala tijan apa sapinah. Kata murid Abah yang udah 7, ngaji doang lo, masuk ke dalam aja kagak. Benar gak? Nah murid-murid Abah ini generasi loh, regenerasi. Anda ini jangan berkecil hati. Saya nggak bisa baca kitab, nggak apa-apa. Saya baca Qurannya besi belepotan, nggak apa-apa. Yang berkecil hati kata apa? Yang paseh aja belum tentu masuk surga kata apa? Abah nih mobil. Karena ilmu ini langsung loncat gitu loh. Orang mah harusnya ilmunya dari dasar kan. Apa kata kiai-kiai? Ngaji itu dari dasar. Sapinah, tijan, apalagi tuh. Riyadul Badi'ah, macam-macam. Nahu sorok. Sekarang dikasih ke kita, pusing nggak tuh? Hah? Baca matan, ya kan gitu kan? Tapi di Abah luar biasa. Pendusta, pembohong, penjina, penipu, sini kata apa? Mari. Siapa yang dipanggil tuh? Ruhnya. Masih ruh jismani ketika itu. Ketika pada hadir baru tuh ruhnya dihidupin, ruh mudoknya talkin tadi. Makanya langsung lah dikasih sama Abah, gak tanggung-tanggung ilmunya, langsung ilmu latifah. Jadi kalau ada kiai ustadz yang ngomong jangan sosok toreko, ngaji dulu sapinah, ngaji dulu apa lagi ngaji ini, ya elu. Tapi guru kita
Beda. Maka saya bilang murid Abah jangan kecil hati. Ngaji tafsir dulu yang benar. Ngaji Quran dulu yang benar. Beda bang. Kalau Abah ini walia mursyid pada zaman kita nih memberikan mencari murid karena dari latar belakang siapa? Karuhun. Orang tua kita leluhur. Bukan latar belakang santri. Bukan latar belakang ustad, kiai, buya, kagak ada Abah mah. Yang dilihat sama Abah guru dipandang siapa? Karuhunnya siapa? Karuhunnya. Bukan bapaknya. Bukan ibunya, benar gak? Karuhunnya siapa? Jalur karuhun ini siapa? Panggil sama apa? Set. Gedeg gitu kan. Tiba-tiba kita ada keinginan talqin, benar gak? Keinginan talqin. Itu jalur karuhun, leluhur kita. Kalau orang sekarang ada bangga orang Hindu dengan apa namanya? Ilmu apa namanya? Hindu itu ada kan? Yang orang-orang suci. Sufi, biksu. Ya biksu kayak gitu. Yang ajaran Sunda. Kan ada ajaran Sunda gini. Di kita tuh latifah, makanya didalemin. Yang orang Sunda bilang papat kelima pancar. Kita di sini. Kemarin mualim tabligh bilang hanya kalian, hanya murid-murid Abah yang tahu tentang 7 latifah, pertahankan itu. Jangan terpengaruh dengan ngaji tafsir. Tafsir apa sih? Ya cerita doang. Mindahkan Quran aslinya, teksnya kemudian di bahasa Arabin. Tafsir itu reka-reka atau enggak? Tafsir itu mereka-reka. Pakai ilmu alat. Tapi di Abah perlu tafsir enggak? Tidak perlu. Langsung kata Abah. Langsung latifahnya dikasih. Allahumma arfa'hijaba tahliyatul qalibal muridin mala taifim liku anur min masil kiram apal bi barokatim. Langsung latifahnya. Tidak mengenal siapa jasad anak ini. Yang dilihat jalur siapa? Karuhun. Ini baru dengar kan jalur karuhun. Kemarin roh mudok bingung lagi nanti. Murid Abah bingung tuh. Yang mereka dari mana? Yang zikir kita kemarin kan roh mudok kita, bener gak? Ada rujismane, ada rumu. Yang khotaman tadi roh mudok kita. Yang ngadap Abah itu siapa? Roh mudok kita. Rujismane kita gak bakal bisa ngadap ke Abah. Maka Abah dilahirkan tuh. Ketika ditalkin, ditaruh tuh ilmu Abah. Latifah kolbi, latifah ruh, latifah siri, latifah kopi, latifah ahfa, latifah nafsi, latifah kolab. Biar apa? Biar nih si bocah, si raga anak ini ruhnya bisa nyambung ke Syekh Abdul Rahman. Maka dikasih yang namanya kendaraan roh mudok. Kiai mana yang bisa mempelajari ilmu ini? Kiai mana? Memang sih kelihatan badal-badal Abah ya gak bikin selera orang kedengeran. Ya kan? Tapi ilmunya wah bisa disentil. Kalau ada orang kalau belajar toreko tuh harus belajar syariat dulu. Situ. Kalau kita punya guru istimewa nggak? Apakah Abah memberikan syarat untuk belajar syariat? Tidak. Tapi seorang guru berkewajiban memberikan apa? Tentang syariat. Dituliskan di buku kuning. Tulis. Cukuplah belajar syariat itu apa yang di buku kuning aja udah. Cara wudhu, doa wudhu ya. Itu aja. Cukup. Buku merah itu Sirul Asror.
yang tulis Abah. Sir Asyura beda dengan Syekh Sultan Aulia. Itulah Sir Asyura di dalamnya Miftahul Sudud. Kalau Miftahul Sudud yang Abah Anom, yang masih kerangka apa namanya? Kan pernah baca nggak yang dari Abah Anom tuh? Masih global-global. Kalau di Abah ini langsung ilahi anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa marifataka waqdi ala latifil qalbi anwari tajali afalil uluhiyah al faidatu min qalbi habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalbi syafika Adam. Allah langsung praktek itu. Praktek Allah rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka murid Abah harus bersyukur. Kita sekarang bersyukur. Kalau tidak ketemu ilmu ini, mungkin tuh Robbana Zolamna cuma buat pujian doang. Di musola, di masjid. Robbana ya Robbana, ini doang. Langsung praktek ya tuh. Ketika murid Abah mempraktekkan, itu yang masuk ilmu siapa? Ilmu guru. Amalnya amal siapa? Nah itu yang terpenting. Ketika kita zikir hobi, amalnya amal siapa? Jangan ngaku kayak siapa, kayak siapa? Barudin. Kalau amal guru, pahalanya bagi dua dong. Sampai begitunya orang. Saking begitunya orang memahami pahala. Kok tingkat kiai masih demen pahala gitu? Aneh gitu. Akhirnya dia mental kabur dari sini. Biarin dia dengar dari YouTube saya. Biar dia sadar balik lagi. MUI itu ya MUI. Baru jadi MUI. Tuh Mas Ipan tanya, dia minta nggak Pak? Minta, aneh pengen Syarhul Latifah, Lataif. Ayo ikutin aja. Kan udah rajin itu sama bininya kan. Tapi memang itu saya bilang, kiai terkenal nggak ada yang bisa masuk ke Abah, ya kan? Karena tujuan mereka apa? Ubudunnya. Pengen santrinya banyak, bener gak? Kalau udah disuluk, santrinya banyak gak? Banyak. Abah aja dikit minta sudul. Jadi memang kalau yang namanya pangkat kiai, pangkat ustadz yang nggak mau bawa kebodohan dosa perdosaan, mentok di jalan. Mentok di jalannya begitu. Ketika amal guru dia masih dipikirin nggak? Kalau ini amal guru berarti pahalanya dibagi dua. Karena dia dari kitab juga. Itulah bahayanya orang belajar kitab. Kalau belajar ke Abah bawa ilmu. Saya bawa ilmu, saya buang ilmu saya. Saya taruh. Apa ilmu itu hilang? Enggak. Apa ilmu nahwu sharaf hilang? Enggak. Apa ilmu fikih hilang? Enggak. Ilmu tafsir hilang? Enggak. Apa susahnya taruh dulu kitab? Bener gak? Taruh kitab, fokus ke Abah dulu. Setelah fokus kata ada Abah, ketika sudah 7 latifah, maka murid Abah harus balik ke alam syahadah, ke alam dunia. Untuk apa? Menyebarkan ajaran Allah. Jadi murid-murid Abah ketika dia berdakwah, ketika dia berdagang, semua ada zikirnya enggak? Ada. Dia ngajar kitab, bisa enggak? Bisa. Ada ini zikir. Coba sekarang orang yang ngajar-ngajar kitab anak pesantren, dia punya amalan dari kiai-kiai, tapi amal itu waridnya hodam. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Quran bukan? Quran. Karena yang ngijazain kiai, dijazain bener manjur. Cuma yang datang siapa? Hodam. Tuh,
kalau pengen tahu seperti itu. Tapi di Abah zikir hobi aja. Memang sih zikir hobi nggak kerasa seperti ilmu hikmah. Kalau ilmu hikmah, kalau kita baca 3 kali atau berapa kali itu ada rasanya. Tapi ilmu Abah dibulak-balik waktu ala rabbil nggak ada rasanya. Kalau dulu ilmu hikmah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azimu, ya Rabbal alamin, Qayyum, yarzuqu ma yasha'al quwata. Billahi anta maksudi upawit amri ilallah. Tuh, paling tok bisa dia. Tapi ilmu toreko nggak bisa begitu. Kenapa ilmu toreko nggak bisa begitu? Siapa yang jaga? Syekh Abdurrahman. Karena tujuan ilmu toreko yang waktu-waktu itu adalah taholi, tahali, tajali. Kalau ilmu hikmah ya buat kedikjayaan doang. Manfaatnya nggak ada. Ya ujung-ujung jadi dukun penipu aja. Ujung-ujungnya dukun penipu. Ya kan? Makanya bersyukur kita, alhamdulillah. Siapa yang ngesal jadi murid Abah? Hah? Kali ngesal jadi murid Abah. Ada mantunya ngesal dia, miskin mulu. Katanya ikut Abah miskin mulu. Akhirnya ucapan itu kembali gak? Kita kan Robi Yasir walatu asir ya. Bener gak? Jadi kalau apa-apa ke Abah, dia bilang apa? Apa-apa jangan minta ke Abang, jangan ngusain Abah. Akhirnya terjadi nggak karang kebelingerannya? Terjadi. Belajar Abah Mursyid jangan lihat jasad Abah gurunya. Yang dilihat apa? Syekh Abdurrahman. Udah berapa kali Pak Haji ke luar Jawa? 2, 3 lagi. Dan ini terus. Jadi kemarin itu di Pesing sesepuhnya tawasul. Bagus dia. Kenapa kita harus tawasul? Silsilah guru-guru, adab, etika. Jadi nggak langsung ke Allah, ke guru-guru. Itu beliau polisi, komandan polisi, tapi paham ilmu. Boleh kita minta ke Abah Guru, minta apa aja hajatnya. Aris, ya Pak Aris. Berarti apa? Beliau aja memahami itu. Artinya apa? Abah yang ngusulin gitu. Kalau kita mah belum mampu. Makanya tawasul. Jadi tawasul semua pada punya kok. Ada tawasul 3 nggak? Tawasul 5 punya kan yang udah otam. Udah pakai itu aja, minta ke Abah, mohon. Bil barakah wal karomah, Abdurrahman, bahasa lagi ini bah. Ngomong gitu, pakai ucapan aja. Hajat kita aduin ke guru. Itu boleh. Kalau yang mereka nggak boleh karena bukan di ranah guru, nggak di ranah kemursidan. Kalau ranah kemursidan, si murid itu ya ke guru ininya. Mana dalilnya? Innaladina yubayunaka inama yubayunallah. Jadi ibu-ibu, ikhwan awat nggak usah ragu lagi ya. Karena kita sudah berbait kepada mursyid masa orang yang sudah berbait kepada mursyid masa kini hakikatnya sudah berbait kepada siapa? Nah, udah itu aja. Jadi kalau ada ustadz terkenal, ustadz yang gimana terserah, kita dijegal sama mereka, langsung kita berdalil. Ketika mereka tahu ini mah bukan dalilnya ini, oh berarti ustadz belum paham. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. Ada kan tanbih? Jangan menyalahkan ajaran orang lain. Nah, dalilnya kita dibalikin, Sad. Gak usah nyalain ajaran orang lain. Ajaran kami paham, ada gurunya.
Ya, nanti gitu. Iya. Jangan ngurusin ajaran orang lain, jangan ngurusin akidah orang lain gitu. Kan suka ada ustadz kiai kan, kok minta ke guru kamu, emang guru kamu Tuhan? Gitu kan. Karena kita udah tahu kuncinya, bahwa orang yang berbaik kepada mursyid masa kini hakikatnya sudah berbaik kepada Allah, dan berarti kita belum nyampe ke Allah, betul nggak? Belum nyampe ke Rasul, berarti nyampenya ke siapa? Guru. Lah guru sebagai kendaraannya. Kalau ada ustadz terkenal langsung mengatakan, apalagi depan orang, wah ini mah sesat, nah, lawan lagi, jangan diam. Orang toreko jangan diam. Maaf, di Tanbih kami jangan menyalahi ajaran orang lain gitu. Kan sekarang banyak ustadz kiai mintanya ke Allah kan? Iya, karena mereka belum tahu ini. Harap maklum. Kita mah udah jangan ikutin mereka, karena mereka itu belum masuk ke ranah suluk. Saya ketemu orang toreko, dia mintanya masih ke Allah. Oh, berarti masih syariat nih torekonya, belum ngerti dia. Pokoknya ke guru aja. Karena udah tahu dalilnya, Al-Fatihah ayat 10. Kalau murid Abah masih ngetep bae minta ke Allah, ya, masih netep bae minta ke Allah, berarti murid Culangung. Murid Bangkawara udah dikasih tahu dalilnya, udah dikasih tahu ini tuh sababnya, masih minta ke sana aja, berarti murid Culangung. Kan udah dikasih tahu dalilnya. Ini loh sababnya. Sababnya begini, innalladzi bayunaka. Karena kita sudah berbait kepada mursyid masa ini. Makanya apa aja adunya, Bang. Ngomong Abah aja. Kalau mau alim tab kan katanya kemarin diajarin sama kiai begitu kan. Biar tawasul di kuburan lebih apa. Nah, itu mah tawasul anak-anak lah. Ya kan? Kita mau suluk udah, nggak usah ragu. Kalau mau alim tab kata diajarin sama kiai, saya bacaan ini, saya tawasul kepada guru saya, ya Allah. Ah, itu berarti masih apa itu? Saya abu-abu. Udah kita mau ke Abah aja, nggak ke musyrik. Pengen bukti nggak? Makanya nanti zikir latifah itu di bulan Ramadan. Bah, bener gak minta ke Allah sama ke Abah? Lebih afdol yang mana? Lebih yang baik yang mana? Karena ruh kita sudah romo. Kalau romudob itu apa? Ya itu ngadep ke Abah. Harus dipahami romudob itu ya. Nah makanya Ramadan itu nanti romudob kita yang berjalan. Termasuk terawehan seminggu sekali. Jumat ada sholat tasbih sebabnya. Kita pertahankan sholat tasbihnya itu. Kalau sendiri mah males. Alhamdulillah udah berapa tahun sholat tasbih dipertahankan. Ya kalau terawih sih bisa sendiri-sendiri sana. Tapi kan sholat tasbihnya itu kan, yang kata Rasulullah bahwa sholat tasbih seenggak-enggaknya seumur hidup sekali. Di Abah ini alhamdulillah 4 kali ya nanti ya, 4 kali sholat tasbih. Dan taraweh di Abah ini nggak pernah ada lelah, enak bawahnya. Apalagi ada di doa-doa itu loh. Ya Pak jadi ya. Kan ada doa taraweh tuh. Itu yang bikin enak ruhani kita. Kalau taraweh dulu kan apa? Udah kan. Allah masalah.
Kalau di kita kan ada doanya kan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya kan? Allahumma inna amanna, karena kami sudah beriman, faghfir lana, ya, ampuni dosa-dosa kami. Itu di abah itu ada doa mursyid itu di dalam itu. Makanya saya bilang, jangan kayak dua orang tuh hilang, taraweh nggak mau, apa nggak mau, akhirnya hilang, nggak mau ikut aturan. Asep datang, datang pan, Jumat, malam Jumat. Iya, setiap malam Jumat doang. Dagang kan ente beres tuh, ya kan? Beres, ente jam 8 sini nggak masih bisa. Paling dagang beres jam berapa? Puasa mah rame sih, kalau puasa rame. Puasa malah nggak kelihatan santannya. Itu mengeles. Mulainya maghrib. Kalau habis maghrib udah habis. Kan capek. Kita kan Isya di sini jam 8 ya? Jam 8 di sini. Jam 8 mundur lah. Jam 9 biasanya. 9. Enggak, biasa mah jam 8. Itu kita pertahankan ajaran Abah Guru tentang sholat tasbihnya itu. Tapi malah ditentang katanya berarti tarawihnya seminggu sekali. Ya di sini seminggu sekali di sini. Tapi alhamdulillah sampai mudah-mudahan panjang umur ya. Umur Ramadan kita bisa melaksanakan. Jadi ya, kalau di majlis ini jangan ditantang-tantang sih gitu. Kalau taraweh sini ya taraweh sini. Jangan alasannya ke pusat. Yang sering banyak ngedalil ke pusat akhirnya ngilang. Ya sampai sekarang salaman masa kabur. Kemarin tarbiyah juga masih kabur. Saya mau udah diam aja lah, nggak usah salaman sih. Enggak, sama diem aja udah gini. Polain kan ngeliatin aja malah. Nggak usah salaman sama saya mah. Kalau memang udah gede sama orang nggak usah salaman udah. Tarbiyah juga jangan sosok ini. Ya bisa. Nah, gini aja. Mualim tuh ngeliatin aja. Saya giniin. Ngapain salaman? Iya saya giniin. Mualim tuh ngeliatin aja. Ya kalau gede sama orang nggak usah lah. Ya salaman juga ngapain, cuma basa-basi. Nah, karena ini penutupan sementara, saya ucapan terima kasih bingkisannya tuh. Ada bingkisan. Terima kasih perhatiannya. Karena di sini saya tukang ngomong, tukang nyampein, jangan bosen-bosen. Karena saya tugas, mandat dari guru. Mungkin ada di hatinya, ini orang ngomong mulu, ya nggak ke Abah ngomongnya. Jangan ke saya, ke Abah. Ini orang ngomong mulu, ini dari maghrib gua duduk di sini sampai gini masih aja ngomong. Kalau mau protes ke Abah, jangan ke saya. Kalau saya di sini tunjuk-tunjuk nanti urusannya apa? Gitu loh. Karena di sini saya cuma menyampaikan kemandatan tentang ba'dal kaul. Kebenaran saya pembina di sini. Kebenaran ada tugas ba'dal kaul. Jadi nggak usah merasa bosan. Saya menyampaikan begini supaya yang namanya 7 latifah ajaran dasar dari Abah itu paham. Latifah ini, latifah ini. Nah nanti itu prakteknya pribadi masing-masing. Zikirnya gitu loh. Zikirnya nanti prakteknya masing-masing. Makanya jangan merasa bosan. Ini latifah mulu dibahas. Ya mau ngebahas bahas apa lagi? Mau ngebahas fikih tidur.
Makanya saya yang banyak ngomong di sini, yang menyampaikan di sini, sekali lagi mohon maaf, minta maaf kalau ada kesinggung, kebaperan, ya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Maafin enggak? Karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama murid Abah Guru. Jadi nggak ada pangkat-pangkat yang lebih tinggi. Ya saya posisinya lagi badal kaul aja, ya kan? Kan kata Abah, posisikan ketika jadi guru, posisikan ketika jadi teman ya teman, gitu. Posisikan ketika jadi bapak ya bapak, ya ketika jadi teman ya teman, biasa aja bergaul, bercanda, ya kan? Kan saya bilang santai aja di Toreko Abah mah, jangan terlalu serius, santai tapi ilmunya dapat, jangan serius aja, jangan. Di sini itu kita tempat interaksi, tempat komunikasi. Sebenarnya kita sudah belajar ilmu komunikasi di sini, belajar ilmu sosiologi, ya kan? Ya kan, kulturnya beda-beda, wataknya, karakternya. Tapi kita bisa nyatu nggak di sini? Bisa bercanda, ya Bu Dimas ya, bercanda sama Api, bercanda. Jadi di sinilah belajar sosiologi, kultur, tabiat orang, ya kan? Walat. Itu di Abah itu kita belajar ilmu komunikasi sebenarnya. Coba kalau ke Bogor kan, itu belajar sosialisasi, sosiologi itu. Ada yang dari Padang, dari Jawa, ya kan? Tapi ketika Robi Yasir Waltu Asir jadi nyatu nggak? Jadi, Masya Allah. Jangan Robi Yasir Waltu sama guru kabur. Kabur. Itu mah sosiologi binatang itu mah. Itu di Abah kita disatukan. Jadi mulai tipe 1, 2, 3 semuanya sama murid Abah. Cuma ketika makom rohani beda. Ya, makom rohani. Jangan samain. Ketika makom rohani nih itu beda. Aan sudah khotam, Api sudah khotam. Wajah ini udah khotam, Mbak ini udah khotam. Itu sama-sama. Tapi kerohanian beda nanti. Semua ilmunya sama, Abah mah. Sekarang ilmu halwat sama nggak? Sama. Tapi kerohanian itu, maka saya bilang asah ruh mudok Anda, asah ruh mudok kita dengan zikir jahar hobi yang udah hotam. Jadi ketika kita hotaman itu kita belajar adab di hadapan para wali. Kan saya sering sebutin wali-walinya. Bila hadir Said Muzahir, wali bukan? Bila hadir Imam Rabbani, wali bukan? Itu wali-wali semua. Makanya ibu-ibu atau ikhwan akhwat, kita ini belajar khusus. Anda nggak usah ke wali-wali somok lah, wali. Ini amalan wali yang kita sering karena sekarang ditutup sementara, yang nggak ada hotaman dulu dah, cuma sebulan ya? Kurang lebih. Sebulan. Sebulan dulu. Bulan paling. Memang sih kalau belum masuk ke alam-alam kewalian tuh kita biasa-biasa aja. Maka saya bilang asah romudok kita. Jadi lagi hotaman tuh fokus romudok yang ngomongnya, yang berjalan. Baru nanti masuk ke alam situ seret. Tapi pakai guru ya, jangan pakai dewek, nggak bisa. Robito ke Abah dulu. Pakai romudok kita masuk ke alam itu, makanya merem jangan tidur, merem tidur lagi. Mana-mana kagak mimpin tidur.
Ya kalau nggak mimpin sih meremnya lama-lama tidur ya. Kalau yang mimpin kan nggak mungkin tidur, karena dia mimpin belakang. Nah, jadi pelajaran kita tentang ilmu toreko di dalamnya tentang 7 laki itu nggak usah bosan. Emang diulang-ulang terus. Ibu-ibu pokoknya jangan merasa pesimis, jangan merasa kecil hati, sama kok ilmunya. Nah bedanya riadohnya sama mujahadahnya, bener-bener enggak? Kalau ibarat golok diasah, ngasahnya bener nggak? Apa ngasahnya nyuruh ceng gitu kan? Bukan ayam. Coba diasah yang bener, serat ya. Nah kita masih ada perintah guru nih, Nisfu Sa'ban. Ya apa tuh? Belum ini Tanggal 13 Rabu ya. Kamis malam Jumat. Rabu malam Kamis, Rabu malam Kamis. Hah? Rabu malam Kamis. Tanggal 13 diperkirakan. Gimana sih? Ya memang dari sana belum diomongin. Kita pas Inang jadi nggak ditarik ke rumah? Kayaknya Nggak jadi. tetap di sini. Kami 13 datang 100 rakaat. Masih di grup kan? Masih di grup. Masukin lagi ntar. Mungkin apa nunggu kabar dari sana. Iya, tapi Kamis malam Jumat Pak. ancang-ancang aja. Ancangnya itu cuman nulisnya ntar. Nah itu hajat besar tuh 100 rakaat 50 kali salam sama 1000 minggu. itu perabotan abah kata abah. Pusaka. Dari dulu ya kita kan belum tahu sampai sekarang itu sholat 100 rakaat jangan ditinggal, jangan bicara dalil. Orang ngedalil itu cuma banyak ngomong doang. Kerjain sesuai dengan perintah guru. Terus kata orang, emang Rasulullah guru? Ya emang iya, kenapa lu? Kan sekarang begitu. Abah itu makam Rasul gitu loh. Rasulullah. Sifatnya sama dengan Rasulullah. Apapun yang diperintah sama Abah itu dari sesultan. Sesultan dari siapa? Jangan dengerin orang yang tukang ngedalin. Tukang ngedalin ngomong doang, ngemeng, cuma ngelakuinnya kagak. Kalau kita mah nggak usah pakai dalil, karena guru dari dulu itu pusaka. Abah Anam juga ngelakuin kan kita. Garisnya sultan aulia. Jadi nggak usah nanti Paripto dengar dalil dari YouTube gini-gini, nggak usah. Pokoknya itu dari Sultan Aulia. Kita dulu belum masuk ke Rego kan, kita juga bingung 100 rakaat, pikir dulu awal kan di Maruya ya, awal itu Maruya. Setelah 100 rakaat, kotaman lagi, jangan nggak? Kotaman dulu pas ya, 100 rakaat, kotaman lagi. Itu gimana? Kotaman dulu. Bis utama 100 rakaat. Pernah ya gitu ya, ngalamin ya? Ngalamin saya. Kotaman, terus 100 rakaat. Kotaman dulu, baru 100 rakaat. Udah diatur sama Pak Surya juga, tata caranya. Itu pusaka Abah Guru dari Sultan Aulia, dari Abah Hoer ke Abah. Jangan ada yang meninggalkan. Kata Mu'alim tak, pokoknya sholat aja dulu. Kalau seandainya kagak mampu, gitu ya. Duduk. Tapi jangan di rumah, di sini. Lo di rumah nggak bakal mampu tidur. Pokoknya di sini pokoknya ya. Ibu-ibu jangan dengerin ngedalil orang.
Nisfu Saban nggak ada dalilnya, bid'ah gitu kan? Nggak usah. Pasti nanti ya rame itu dalil-dalil itu keluar. Nisfu Saban kemarin Rajab keluar ya kan dalilnya. Nggak usah nggak ada. Kita punya guru saya Sultan Aulia ke Abah Wair, ke Abah ya. Nah, itu aja. Jadi untuk memperkuat keyakinan kita. Itulah ajang kita untuk beribadah 100 rakaat. Nah, faktilas Nabi Muhammad pertama dapat itu 50 waktu. 50 waktu. Nabi Muhammad itu nggak pernah protes. Yang protes ya Nabi Musa. Jibril udah kagak bisa masuk ke situ, udah di bawahnya. Itu yang protes Nabi Musa, karena Nabi Muhammad apa? Hamba yang patuh. Kalau dalam dialog kan Muhammad kau dapat 50 waktu, siap. Turun tanya sama Musa, dapat apa? Sholat 50 waktu, buat siapa? Aku dan umat, waduh, umat kamu. Kalau bisa mah minta keringanan dah, keringanan. Akhirnya minta keringanan beberapa kali kan dalam tafsir itu dan riwayat. Akhirnya jadi 5. Nah, orang-orang Toreko itu ngambilnya adab. Bener gak adab? Ada. Nabi Muhammad itu gak pernah protes. Mau 100.000 rakaat, 1000 waktu, iya aja. Kan ketika engkau dapat oleh-olehnya 50 waktu, gak protes, siap. Sami'na wa atau karena Nabi Musa ketemu. Kita pun nih guru ngasih 100 rakaat, jangan pakai akal kita. Pakai robi tomur yang sholatnya roh mudoknya, jangan roh jasmaninya, roh mudok. Panggil roh mudok kita, maksudnya hadirkan. Kan kita udah ada 2 ruh nih kan, roh jasmani sama roh mudoknya. Roh mudoknya panggil biar ringan gitu. Sholat ya udah kena ngeliat perintah gurunya aja. Karena nanti roh mudok tadi kan ngadep ke Abah. Seakan-akan yang jadi imam ya abah guru gitu aja. Kalau kita nggak sholat malu, yang imamin guru kan roh mudok itu ngadep ke abah kan. Di sini nggak ada abah kan, dia semani. Coba roh mudok kita ya seperti itu. Di murid abah ada 2 lapis terus dimensi jasad nih, atau jismani ini, nanti roh mudok. Anda ketika nangis ingat abah itu roh mudok, nggak nangis, akhirnya masuklah ke roh jismani. Terus tuh Anda harus yakin itu. Kalau nggak diyakini itu torek itu berat. Makanya kenapa orang yang pada belajar di abah mental-mental, karena dia nggak meyakini di dirinya ada roh mudok. Kalau Anda meyakini bahwa yang mengamal itu roh mudok yang ngadep ke Syekh Abdul Rahman, Anda akan happy-happy aja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf, banyak ngomong, banyak nyampein, banyak salam, mungkin banyak hal-hal yang kurang disuka ya. Kalau ajaran abang mau benar semua sih gak ada salah. Mungkin ada tambahan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Edo Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngomong Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua jamaah Majelis Nurul Aulia Ciputat. 1, 2, 3. Yes. Jaya. Ya, Pak Jadi. Ulang lagi, naik. Yes. Terus sampai nyari. Ya, Pak Jadi.
bercanda. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majlis Nurul Aulia. Nurul Aulia Ciputat. Yes. Penutupan sementara. Kami dari tadi itu. Udah. Jadi yuk. Kak, mulai Kak. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Gimana sih? Bercanda orang tua nih. Orang tua bercanda mulu. Lagi. 2, 3. Oke, kami dari Majlis Ciputat. Ya. Tuh, 2, 3. Pulang, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Nurul Aulia Ciputat. Yes. Ucapkan. Lagi itu doang. Penutupan sementara. Ya. Yes. Yes. Sama Yesan. Ucapkan. Lahir dan batin sih. Nah, isi non Kami semua mau makan.